Selamat pagi semuanya, kita bertemu lagi di pertemuan daring kita hari ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas ukuran pemusatan data berkelompok. Ya, di mana pada hari ini kita akan membahas terkait rata-rata atau min dan nilai tengah atau median. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu rata-rata atau min. Nah, di mana rata-rata ini ya, rata-rata kita notasikan, biasanya dinotasikan dengan X bar. Seperti ini. Nah, sebelumnya pada data tunggal kita sudah belajar nih mencari rata-rata dari suatu data tunggal. Yaitu rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan banyaknya data. Nah, sigma di sini adalah jumlah. Jadi jumlah dari XI, jumlah dari data ke-1, data kedua, data ketiga. Nah, di sini kita punya 12 data. Maka untuk mencari rata-ratanya adalah X bar sama dengan kita totalkan seluruh data kita ini. Ya, yaitu 1 ditambah 1 tambah 1 ditambah 2 sampai seterusnya. Nah, sehingga setelah kita totalkan, kita peroleh ini totalnya yaitu 31. Sehingga di sini untuk sigma XI-nya kita peroleh 31 dan N-nya adalah ada 12. Ya, kita bagikan dengan 2 angka desimal sehingga di sini kita peroleh hasilnya yaitu 2,58. Sehingga rata-rata dari data tunggal ini adalah 2,58. Nah, atau dengan cara lain ya, data tunggal ini kita ubah dengan data berfrekuensi. Misalnya nih, data yang pertama yaitu 1 ya, di sini ada 1 umur. Nah, frekuensinya ada berapa? Frekuensi. Nah, di sini ada 3. Ya, untuk 2 di sini frekuensinya ada 3. Untuk 3 di sini frekuensinya ada 2 ya, untuk 4 di sini frekuensinya ada 4. Nah, ini bisa kita cari X bar atau rata-ratanya yaitu dengan sigma ya, sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma FI. Nah, maksudnya seperti apa? Kita totalkan nih 1 dikali 3 ya, karena FI adalah frekuensi. Nah, di sini FI adalah frekuensi, maka di sini 1 kali 3 ya, ditambah 2 kali 3. Oke, nah ditambah lagi 3 dikali 2 ya, ditambah lagi 4 dikali 4 dibagi dengan total seluruh FI berapa nih? 3 ditambah 3 6, tambah 2 tambah 4 ya 12 ya. Nah, jika kita totalkan yang di atas ini hasilnya sama, kita peroleh di sini 31 dibagi 12. Maka jawabannya 2,58. Nah, ini adalah cara untuk mencari rata-rata data tunggal. Nah, bagaimana untuk mencari data yang berkelompok? Oke, selanjutnya akan kita bahas. Oke, di sini kita akan menggunakan data kita yang sudah kita olah sebelumnya, yaitu data penjualan buku tulis selama periode tahun 2020. Penjualannya itu selama seminggu. Nah, itu kemarin sudah kalian olah datanya, sudah kalian sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu sebagai berikut. Nah, kenapa data itu kita harus sajikan ke tabel distribusi frekuensi? Karena di sini tadi kita akan menghitung min data berkelompok. Nah, data berkelompok itu adalah data yang sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan dia memiliki suatu rentang. Ya, di situ panjang kelas, kalau ada banyak kelas. Nah, itu adalah data kelompok. Nah, jadi ketika nanti kalian mendapat data mentah ya, untuk menghitung minnya, kalian bisa menyajikannya terlebih dahulu ke tabel distribusi frekuensi. Oke, di sini kemarin kita punya nilai, ada banyak kelas itu ada 7 dan di sini panjang kelas ini kemarin banyak kelasnya itu ada 7, panjang kelasnya ada 11. Nah, oke, di sini kita akan mencari ya.
di sini kita buat di sini aja ya. Di sini panjang kelasnya ada kemarin 7 ya, dan maaf, ini panjang kelasnya di sini ada 11 ya. Panjang kelas 11 dan banyak kelasnya ada 7. Nah, untuk rumus mencari min atau rata-rata pada data berkelompok, yaitu kita menotasikan tetap dengan X bar ya. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya. Di sini sih banyak kelas ya, dari kelas pertama sampai dengan kelas berapakah dia. Nah, di sini tadi banyak kelas kita ada berapa? 7. Berarti nanti di sini untuk mencari min ini ada kelas banyak sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 7 karena banyak kelas kita ada 7 ya. Nah, di sini sama dengan rumus yang data berfrekuensi sebelumnya, yaitu XI dikali dengan FI ya, dibagi dengan sigma FI. Oke, ini adalah rumus untuk mencari min. Oke, apa yang kita butuhkan di sini? XI. Nah, ingat pada data kelompok ya, XI itu adalah nilai tengah. Oke, dimana nilai tengah itu mencarinya adalah TA atau tepi bawah atas ditambah tepi bawah dibagi dengan 2, atau ya XI, atau bisa juga batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2. Nah, maka dari itu selanjutnya apa yang kita cari dulu? Selanjutnya adalah XI. Oke. Ini dia nilai tengah atau XI. Nah, bagaimana cara memperoleh 50 ini? Ya, 45 ditambah 55 dibagi 2. Oke, ini. Nah, ini caranya adalah 45 tambah 55 dibagi 2. Yaitu ada 100 bagi 2, maka hasilnya 50. Nah, seperti itu selanjutnya. Oke, selanjutnya apa lagi yang kita butuhkan setelah XI? Yaitu XI kali FI ya. Maka ini kita kalikan 50 dikali 7, itu yang kita butuhkan. Nah, sehingga hasilnya yang kita peroleh seperti ini. 7 kali 50 ada 350, 7 kali 61 adalah 427, 10 kali 72 adalah 720, 10 kali 83 adalah 830, 9 kali 94 adalah 846, 1 kali 105 adalah 105, dan 4 kali 116 adalah 464. Nah, karena di sini yang dibutuhkan adalah sigma atau total, maka kita totalkan. Nah, total apa saja yang diperlukan? Yaitu total dari FI. FI di sini adalah frekuensi, ya. Nah, maka di sini total, ya. Di sini akan kita buat keterangan X bar itu adalah min, ya. XI di sini adalah nilai tengah, dan FI adalah frekuensi. Adalah frekuensi. Nah, maka di sini totalnya ada berapa? Nah, kita buat di sini sigma, ini total data kita kemarin ada 48 ya. Dan ini kalau ditotalkan itu ada 3742. Nah, sudah kita peroleh nih semua yang kita butuhkan, maka tinggal mensubstitusi. Nah, X bar sama dengan sigma I sama dengan 1, karena tadi di sini data kita ada, kelas kita ada 7, maka di sini sampai dengan 7 ya. XI kali FI. Udah ya, XI kali FI kita udah peroleh ya, dibagi dengan sigma FI. Maka di sini kita peroleh X barnya itu sama dengan 3742 dibagi dengan 48, hasilnya dengan 2 desimal yaitu 77,95. Nah, seperti itulah cara untuk mencari min dari data berkelompok. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mencari median. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah nilai tengah atau median. Nah, pada data tunggal kita sudah mempelajari ya, pada SMP seharusnya untuk mencari median dari data tunggal. Nah, sebelumnya kita harus urutkan datanya terlebih dahulu. Ya, sebelumnya harus diurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari median ya, untuk jumlah data yang genap, maka mediannya
atau kita simbolkan dengan ME. Median biasa disimbolkan dengan ME. Nah, median sama dengan yaitu data ke N per 2 ya ditambah dengan data ke N per 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, di sini N ini adalah total data, banyak data kita. Maka tadi banyak data kita ada 12, kebetulan contoh kita genap. Nah, maka di sini X 12 per 2 ditambah dengan X 12 per 2 ditambah 1 bagi 2. Nah, maka di sini hasilnya yaitu X ke-6 atau data ke-6 ditambah X ke-7 dibagi dengan 2. Karena tadi di sini N-nya N per 2 6 tambah 1 berarti 7. Nah, sehingga di sini kita peroleh ya X data ke-6 itu angka berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ternyata 2. Berarti di sini 2 ditambah data ke-7 3 dibagi dengan 2. Nah, maka mediannya adalah 5 bagi 2 yaitu sama dengan 2,5. Nah, bagaimana ketika dia ganjil ya? Kalau dia ganjil, mediannya itu sama dengan data ke N tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, cukup seperti ini aja kalau dia ganjil. Nah, kebetulan tadi contoh kita genap, maka mencarinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mencari median pada data berkelompok. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel distribusi frekuensi kita yang terdahulu ya, ini nilai frekuensi nilainya kemarin ya penjualan buku. Nah, untuk mencari median kelas data berkelompok, rumusnya yaitu ME sama dengan TB, tepi bawah kelas median, ditambah dengan setengah dikali N. N di sini jumlah data dikurangi dengan fungsi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median ya, atau kita buat di sini FME, frekuensi kelas median. Oke, dibagi dengan panjang kelas. Nah, ini dia. Ini adalah rumus untuk menentukan ME. Ya, ME di sini adalah median. Ya, terus TB adalah tepi bawah. Oke, N adalah banyak data. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan FME adalah frekuensi kelas median. Kelas median. P adalah panjang kelas. Oke, dari rumus ini yang kita butuhkan adalah TB dan frekuensi kumulatif. Nah, sehingga di sini kita tambah tabelnya. Nah, tepi bawah atau TB kalian sudah mempelajari juga sebelumnya. Untuk mencari tepi bawah, maka batas bawah ini kita kurangkan dengan 0,5 ya, sehingga kita peroleh di sini 44,5, 55,5, 66,5, 77,5 dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah yang dibutuhkan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif adalah total dari frekuensi kelas sebelumnya. Ya. Nah, di sini frekuensi kumulatif untuk kelas pertama adalah 7. Karena di sini ada 7. Nah, untuk kelas kedua di sini ada 14, yaitu frekuensi kelas ini dan kelas sebelumnya 14. Nah, untuk kelas ketiga di sini 14 ditambahi 10 berarti 24. Untuk kelas ke-4 di sini 24 tambah 10 ada 34 ya. Terus untuk kelas selanjutnya di sini ada 43.
Untuk kelas selanjutnya ada 44 karena 43 ditambah 1, dan yang terakhir di sini ada 48 karena 44 ditambah dengan 48. Nah, sudah lengkap. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Pertama, kita akan menentukan di manakah letak kelas median tersebut. Caranya adalah, ya, untuk menentukannya itu adalah setengah dikali dengan banyak data atau N. Ya, jika datanya genap. Oke, nah di sini ya, jika datanya ganjil maka setengah N ditambah 1 bagi 2, karena data kita totalnya adalah genap, ya, totalnya tadi genap 48, maka setengah dari 48 yaitu 24. Oke, nah maka yang kita perhatikan adalah frekuensi kumulatif, yang mana totalnya ada 24. Nah, yaitu pada kelas ketiga. Nah, di sini totalnya sampai dengan 24. Ya. Nah, oke, maka letak kelas median kita itu pada kelas ketiga. Nah, maka di sini bisa kita langsung cari ME dari kelasnya adalah TB, tepi bawah berapa? 66,5, ya. Ditambah dengan setengah dikali N tadi 24 kan, 24, ya, dikurang dengan fungsi frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut. Nah, ini sebelum kelas ini berapa nih frekuensi kumulatifnya? Ada 14. Ya, ada 14. Nah, dibagi dengan frekuensi kelas median. Frekuensinya bukan frekuensi kumulatif, berarti di sini 10. Oke, dikali dengan panjang kelas. Ingat, panjang kelas kita kemarin itu adalah 11. Oke, maka di sini hasilnya yaitu 66,5 ditambah dengan, oke, di sini ya hasilnya 24 kurangi 14 itu 10. 10 dibagi dengan 10 dikali 11. Maka di sini hasilnya 66,5 ditambah dengan 11, maka jawabannya adalah 77,5. Oke, berarti median, ya, median atau nilai tengah dari data berkelompok ini adalah 77,5. Seperti itu kira-kira untuk mencari median data berkelompok. Nah, Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ya, sampai bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih.